Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Rio di Rian Rio Official YouTube channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Nah, kali ini ada materi umum, tapi sebenarnya ini tujuannya untuk anak-anak kelas 4 SD. Tapi sebenarnya ini bisa juga untuk semua orang, ya, semua orang. Sekali lagi, buat semua orang, dari anak-anak sampai dewasa, semuanya wajib menjaga lingkungan. Ya, kali ini gaya ini ya, gayanya gaya orang yang di radio. Gak apa ya, bagi anak-anak juga kalau kecepatan ya tinggal tanya aja ke Pak Rio ya di sekolah. Bagi teman-teman yang mendengarkan semuanya, ini penting sekali. Kali ini kita jaga lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita nggak jaga lingkungan, maka alam akan rusak. Tapi kalau kita jaga lingkungan, alam pun jaga kita. Oke, manfaat menjaga lingkungan banyak sekali ya. Jadi kita harus kerjasama dengan segala pihak, baik kita sendiri seperti melaksanakan kerja bakti, saling mengingatkan kalau ada yang merusak lingkungan, yang buang sampah sembarangan, itu tegur ya, jangan dibiarin aja. Nanti nggak seru tuh, alam ini rusak gimana ntar. Terus reboisasi itu, reboisasi harus dilakukan. Jadi kita yang harus tanam kembali lingkungan yang gundul, pakai pohon-pohon yang besar, bukan hanya sayuran. Sayuran perlu buat kita buat makan ya, tapi kalau di lereng gunung please deh, jangan lingkungannya itu jangan ditanami sama sayuran ya. Kalau yang miring-miring itu pakainya pohon keras. Kalau yang datar-datar boleh sayuran. Kemudian sampah juga wajib kita buangnya pada tempatnya. Kalau bisa reduce, reuse, and recycle. Apa itu? Silahkan cari di video sebelum-sebelumnya, itu tentang reduce, reuse, recycle, tentang bagaimana mengolah sampah. Ada di salah satu video yang banyak nontonnya tuh ya. Silakan ya. Lanjut kita ke ini dia manfaatnya pertama, yaitu kita akan hidup aman, kawan-kawan semuanya, anak-anakku semuanya, murid-muridku ya. Hidup aman, tidak ada bencana, nggak ada banjir, nggak ada longsor, nggak ada kekeringan, air ada terus. Nih kayak sekarang nih ya, musim hujan tapi PDAM mati. Kenapa? Kayak mungkin rusak ya, ada yang rusak gitu ya. Tapi kalau semuanya aman, semua punya sumur, nggak mungkin kita pakai PDAM. Tapi sekarang kan kita nggak mungkin ya bikin sumur tiap rumah. Sekarang kan rumahnya udah padat ya, pagi di perkotaan. Jadi wayahnya apa itu bahasa Sunda. Jadi ya maklum lah, kita harus pakai PDAM. Tapi kalau kita nggak jaga alam, PDAM-nya rusak juga, ntar nggak ada tempat ininya ya. Jadi tetap hidup ini akan terhindar dari bencana kalau kita jaga alam, sebagai kewajiban kita terhadap sesama, juga terhadap alam ini. Keduanya kenapa kita harus jaga alam? Kita harus menjaga lingkungan karena hasil alam akan melimpah. Alam akan melimpah, hewan-hewan akan banyak, tumbuhan banyak, udara segar. Gimana lagi kalau rusak? Gimana alam akan rusak ya? Kalau semua ditebangi, mau gimana lagi? Kita nggak ada tempat buat oksigen ya. Kitanya ya harus jaga. Jadi akan manfaatnya itu hasil alam melimpah. Ketiganya, hidup nyaman dong. Akan hidup nyaman karena lingkungan asri, udaranya bersih. Kalau banyak pohon pasti akan udaranya segar. Ya, kalau di pohonnya coba aja di rumah nggak ada pohon, wah panas deh. Sekolah nggak ada pohon, panas banget. Jadi kita harus jaga lingkungan itu. Kenapa kita butuh lingkungan? Ya, sekali lagi butuh kita lingkungan itu. Udah bersih, lihat aja nih orang Jakarta itu banyak ke Bandung, banyak ke Bogor, ke Puncak ya. Kenapa? Sana panas. Nyarinya tempat yang udah segar, bersih, yang banyak pohon gitu ya. Tapi kalau Bandung juga, Bogor, Bandung udah nggak ada pohon-pohonan, ya ada kemana lagi gitu ya. Kayak sekarang Kalimantan udah banyak penebangan pohon, kemudian banyak
penambangan. Kalimantan udah nggak jadi lagi paru-paru dunia. Kalimantan, Sumatera, kemudian Papua, Sulawesi, kalau semuanya ditebang, semuanya jadiin buat industri, gimana udara akan bersih? Nanti banyak banjir juga. Jadi jangan salahin alam, salahin diri kita sendiri kalau rusak alamnya, karena kita nggak jaga. Karena sekarang semua pihak, diri kita, lingkungan kita, para pejabat, ya, kemudian pemerintah, semuanya harus jaga lingkungan. Jangan mau soal duit doang, ya. Ya, manfaat berikutnya kalau kita melakukan kewajiban menjaga alam, kebutuhan tercukupi dengan baik karena tersediakan alam. Alam itu sudah ada. Indonesia itu luar biasa, sangat kaya alamnya. Tapi walaupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuinya habis, tapi kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharuinya itu akan dipelihara, maka akan sedia semuanya. Indonesia apa yang nggak ada di Indonesia? Semuanya ada. Maka kewajiban kita menjaga alam, nggak buang sampah sembarangan, itu akan kemudian ada kegiatan yang menjaga kebutuhan kita akan tercukupi. Semuanya nanam tanaman. Ada sekarang kan di kota-kota ada urban farming, ya. Kota kayak di mertua saya tuh, di atap rumah kena pakai dak itu ada kolam, ada melihara bebek, ada ikan, ada tanaman, sayuran. Jadi kita nggak mesti semuanya beli semuanya, kita tercukupi oleh kita sendiri. Apalagi di kampung-kampung, tanah luas, kenapa dirusak? Jaga, tanemin. Jadi Indonesia tuh nggak akan ada yang kelaparan. Bener, nggak ada akan kelaparan kalau semuanya kreatif, semuanya jaga alam, seperti cukupi. Selanjutnya, manfaatnya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik tentunya, nggak dieksploitasi. Mohon maaf, daerah pegunungan banyak yang kenapa di kota-kota banjir. Kenapa? Mohon maaf, daerah pegunungan banyak orang-orang yang punya duit tanah nggak pakai terasering. Terus yang miring-miring ditanami bawang, sawi. Lah itu kan nggak boleh. Kalau yang daerah datar boleh lah, daerah pegunungan juga. Tapi kalau yang miring itu pakai terasering dulu, sengkedan, baru tanamin sayuran. Kalau langsung aja tanam aja, ya gundul, rusak lah. Nggak ada yang megang tuh tanah. Kalau pakai pohon-pohon gede, pohon yang akarnya kuat, itu tanah kekunci, maka nggak akan banjir, nggak akan longsor. Jangan salahin lagi pemerintah, rusak terus, nggak ada bantuan, masyarakatnya malah nggak ngelola dengan baik sumber daya alamnya. Boleh tanam sayuran di pegunungan, tapi ya ya kita dijaga lah, pakai terasering, tanam juga. Kalau dulu kan ada namanya tumpang sari, pohon yang besar, di bawahnya ada sayur gitu, jadi diselingi gitu ya, kan semuanya pas sayur gitu ya. Atau mulai pakai yang lebih modern seperti pakai hidroponik, ya gitu. Walaupun awalnya modalnya besar, tapi hasilnya besar juga, keren, enak juga hasilnya, dan kurang pestisida gitu ya. Itu jadi bagus sekali. Ya, terakhir, sumber alam akan terjaga dengan baik, menjadi modal pembangunan bangsa kita. Kalau kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Itu slogannya Dinas Lingkungan Hidup. Ya, jadi kita jaga, akan terjaga dengan baik modal bangsa kita. Ya, terima kasih semuanya untuk nyimak ini vlog singkat, bukan hanya untuk murid-muridnya Pak Aryan Rio, tapi untuk semua orang yang dengerin, orang tua juga, untuk lingkungan masyarakat semuanya. Maka
jika kita akan menjaga alam. Kewajiban itu kalau kita laksanakan akan manfaat loh semuanya. Ya, insya Allah semoga apalagi di bulan Ramadan kali ini, semoga manfaat apa yang diobrolkan singkat ini. Terus jaga alam, insya Allah akan jaga diri kita, karena ketika kita mencintai yang ada di bumi, maka langit akan mencintai kita. Masuk apa yang ada di langit akan mencintai kita, menjaganya. Kalau kita jaga alam, alam jaga kita, kita akan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi semua yang menyimak, semoga dapat terinspirasi semuanya dari obrolan dan pelajaran yang singkat ini bagi anak-anakku. Bagi yang lain semoga manfaat juga ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.